Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari Dino. Dino ini dulunya merupakan mahasiswa di daerah Jogja. Mungkin ya UGM atau UNS ya. Jadi langsung saja saya ceritakan kisah mistis yang dialami oleh Dino ini. Halo, namaku Dino. Aku ingin berbagi kisah saat aku masih duduk di bangku kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Aku pertama kali masuk kuliah pada tahun 2009. Kebetulan selama aku kuliah di Jogja, aku tinggal di rumah milik Om. Jadi omnya Dino ini ya. Rumahnya cukup besar dengan 2 lantai dan 6 kamar. Dan 1 kamar penjaga rumah. Jadi totalnya ada 7. Ada taman belakang yang cukup luas juga. Rumah itu hanya dijadikan rumah singgah oleh keluarga besar saat ada acara atau liburan di kota Jogja. Otomatis saat hari biasa rumah itu kosong dan ramai saat liburan saja. Jadi selama aku kuliah di rumah itu hanya ada aku dan seorang penjaga rumah namanya Pak Hamdan. Dan selama di sana aku mengalami banyak hal yang berhubungan dengan hal mistis. Kejadian yang sering banget atau bahkan bisa dibilang rutin adalah ketika tengah malam. Jadi gini, kamar yang aku tempatin itu ada di lantai 1 sebelah tangga persis. Tangga itu sendiri terbuat dari kayu jati yang mengeluarkan suara berderit jika ada orang yang naik atau menginjaknya. Dan setiap ada orang yang naik atau turun dari tangga, suaranya pasti kedengaran ke kamarku. Kret-kret ya kurang lebih seperti itulah. Dan jika kalian tahu, di setiap malam atau sampai tengah malam, hal itu sering terjadi. Dari arah tangga tersebut muncul langkah-langkah suara naik dan turun. Kadang langkahnya terdengar berat dan satu-satu, kadang juga langkahnya seperti ada orang yang lari di tangga. Beberapa lama aku coba untuk tenang dan membiarkannya. Tapi kelamaan aku penasaran siapa yang membuat suara tersebut, karena di rumah ini hanya ada aku dan Pak Hamdan. Kan takutnya itu pencuri atau ya sebagainya lah. Pernah beberapa kali aku sengaja lihat keluar kamar, memastikan sebenarnya ada siapa di tangga. Dan memang gak ada siapa-siapa. Pak Hamdan yang aku lihat pun sudah tidur di kamarnya. Aku pun makin penasaran, siapa sih yang mainin tangga? Maksudnya itu kayak naik turun ke tangga gitu. Ya, ada juga sih rasa ketakutan dalam diriku. Tapi aku mencoba untuk mengalihkannya ke arah yang lebih positif lah.
Tiap ada suara anak tangga itu, aku langsung menyetel musik keras-keras di kamarku. Selain gangguan rutin seperti di atas, maksudnya di tangga tadi, ada lagi kejadian yang cukup seram selama aku tinggal di rumah tersebut. Waktu itu aku pulang dari rumah teman sekitar jam 11 malam. Dan tidak seperti biasanya, aku lihat Pak Hamdan duduk-duduk di teras rumah. Aku pun menyapa Pak Hamdan. "Loh Pak, tumben kok belum tidur jam segini?" Pak Hamdan hanya diam saja. Dan aku pun langsung duduk di sebelahnya. Tiba-tiba Pak Hamdan menawariku sebuah kopi. "Mas Dino mau kopi?" "Wah, boleh tuh Pak, kebetulan lagi pengen yang pahit-pahit," kataku. Dan Pak Hamdan pun membuatkanku kopi. Dan untuk dia sendiri lah, 2 cangkir. Kemudian kami pun ngopi di teras rumah berdua. Sekitar setengah jam lebih, kami hanya diam-diaman. Maksudnya tidak ada komunikasi di antara kami. Aku pun membuka obrolan. Namun Pak Hamdan menjawabnya singkat-singkat. Tidak seperti Pak Hamdan biasanya lah ya menurut saya. Pak Hamdan yang biasanya itu feedback atau balasannya itu selalu menyenangkan dan bisa membuat obrolan ini enak gitu kan. Sekitar pukul setengah 1, aku pun pamit untuk tidur karena sudah mengantuk. Keesokan paginya pukul 8 pagi, aku sudah bangun dan sudah bersiap-siap untuk mandi. Tiba-tiba HP ku berdering dan kulihat ternyata Pak Hamdan sedang menelponku. Langsung saja aku angkat. "Ada apa Pak?" "Oh, Mas Dino, mohon maaf, saya kemarin ada urusan mendadak dan harus pulang ke Wonogiri. Maaf ya nggak sempat pamit." Aku pun kaget. "Loh, yang benar Pak, Bapak ini sekarang ada di mana?" "Ya di rumah Mas, di Wonogiri. Saya pikir Mas Dino kemarin nggak pulang, nginep di rumah temennya. Jadi sore sudah saya tinggal." Aku pun hanya bisa diam dan langsung menutup telepon Pak Hamdan. Setelah itu aku pun langsung lari ke teras rumah. Dan kulihat di sana masih ada 2 gelas bekas aku dan Pak Hamdan dalam kurung makhluk halus ngopi. Yang satunya sudah habis ku minum dan yang satunya masih dalam keadaan penuh. Dan saat itu juga aku memutuskan untuk menginap di rumah atau di kos temanku sampai Pak Hamdan kembali dari Wonogiri. Baik, terima kasih atas sumbangan ceritanya Mas Dino, atau sumbangan pengalaman mistisnya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak kos ya. Baik, itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.